Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pendidikan atau pembelajaran sejarah di sekolah dasar dan menengah, maka perlu ada peningkatan yang lebih real ya, terutama dalam pembelajaran sejarah di perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi ini adalah lembaga yang mencetak para sejarawan Indonesia, baik itu di FIB maupun di FKIP ya. Jadi mahasiswa FKIP juga bisa menulis sejarah Indonesia atau khususnya sejarah lokal yang nanti hasilnya bisa memberikan sumbangan yang mungkin saja sumbangan yang kecil ya bagi penulisan sejarah lokal di lokalnya, dan kemudian secara lokal itu akan berkembang terus, maka di kemudian hari akan memberikan sumbangan terhadap penulisan sejarah nasional. Jadi perguruan tinggi itu merupakan lembaga pencetak para sejarawan. Nah, tentu saja di perguruan tinggi harus diperkenalkan ya, sejarah yang sesungguhnya terjadi. Ya, artinya pembelajaran sejarah di perguruan tinggi tentu lebih bebas itu ya. Artinya tidak dipertimbangkan lagi mengenai apakah tema-tema sejarah yang itu layak atau tidak layak. Jadi kalau di sekolah dasar dan menengah, misalnya sejarah kriminalitas, misalnya sejarah pelacuran, atau sejarah misalnya yang berbau-bau negatif, itu mungkin di sekolah dasar dan menengah belum layak untuk diajarkan. Nah, sementara di perguruan tinggi ini ada kebebasan, mungkin semua ya tema-tema sejarah bisa diajarkan ya, tentu saja dengan cara atau pandangan yang bersifat metodologis ya, kemudian metodis ya, sehingga dari perguruan tinggi akan lahir para sejarawan yang mumpuni, dalam arti dia mempunyai pandangan yang luas. Jadi sejarah di perguruan tinggi memang tidak harus terfokus kepada sejarah politik, sosial, ekonomi saja, tetapi semua tema-tema itu memang harus dipelajari. Nah, tentu saja program seperti ini memang harus dipikirkan secara masak, yaitu dengan cara bahwa para dosen di perguruan tinggi itu harus menyiapkan ya kurikulum sejarah yang lebih terbuka, dalam arti ya tadi tema-temanya itu harus diperdalam, diperluas dan diperdalam itu secara sinkronis dan diakronis. Nah, sehingga hasilnya tentu saja akan lebih memperluas ya cakrawala para mahasiswa itu. Nah, di samping kurikulum yang disusunnya, maka seorang sejarawan itu mestinya harus juga selalu memperbarui ya materi-materi perkuliahannya itu dengan cara riset-riset. Nah, tapi biasanya riset-riset inilah yang sering mengganjal ya, karena biaya riset itu memang seringkali tidak menjadi prioritas ya oleh pemerintah ya. Jadi seringkali memang ada riset yang dilakukan secara kompetitif oleh Direktorat ya, Penelitian dan Riset dan Pengabdian Masyarakat itu ya. Tapi memang di situ biayanya juga terbatas. Nah, sementara itu sejarawan yang terlibat di dalam penelitian ya sekarang mungkin DRPM itu
sangat terbatas. Jadi sejarawan di Indonesia kelihatannya bukan tidak berminat ya, atau mungkin mereka mengajukan proposal saja, tetapi belum tentu proposalnya diterima dan dibiayai. Nah, kalau seperti itu berarti memang dia tidak akan bisa melakukan penelitian secara terus-menerus. Sementara perguruan tingginya belum memfokuskan kepada penelitian sejarah, ya mestinya di perguruan tinggi ada semacam pusat studi secara lokal. Nah, sehingga kemudian dari pusat studi ini kemudian orang bisa melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan lokalitas yang berada di sekitar perguruan tinggi itu. Nah, sehingga nanti itu bisa menjadi semacam ciri khas ya dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang berada pada lokasi atau lokal yang di situ ada sejarahnya. Nah, kemudian perguruan tinggi juga memberikan dana atau menyediakan dana penelitian agar dosen-dosennya juga melakukan penelitian. Nah, sehingga dari penelitian itu pertama bisa diproduksi buku teks, yaitu buku yang menjadi pendamping buku ajar. Nah, di samping buku ajar juga ditulis. Jadi buku ajar ini adalah buku yang dipakai oleh mahasiswa terutama untuk memahami tuntutan kurikulum yang disusun oleh dosennya mengenai materi-materi yang berkaitan dengan sejarah tertentu seperti secara tematis ya. Tetapi yang jelas bahwa dengan adanya buku ajar maka mahasiswa itu akan lebih mudah belajar, artinya bisa mengerjakan tugas-tugas perkuliahan itu dengan cara terukur. Jadi kalau seorang dosen mengajar tanpa buku ajar, saya kira ini akan memberikan kesulitan kepada mahasiswanya. Karena seringkali terjadi seorang dosen yang tidak menulis buku ajar, maka dia akan mengajar dengan tanpa panduan meskipun sudah punya kurikulum, sehingga dia ketika mengajar bisa saja kalau dalam situasi yang bagus sekali, misalnya dalam tanda dosen itu sedang happy, misalnya sedang senang, sedang gembira, maka mengajarnya bisa sangat bagus. Tapi ketika dia sedang tidak mood ya, sedang bermasalah, sedang pikirannya tidak jernih, maka mengajarnya pasti akan kacau. Nah, sementara kalau ada buku ajarnya, dosen itu akan, kalau misalnya ya, dosen bisa mengajar dengan cara ya, sesuai dengan tuntutan kurikulum yang tampak pada buku ajar itu. Nah, tentu saja memang tadi buku ajar perlu diperkaya dengan buku teks, hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen terhadap peristiwa sejarah yang ada di daerah di sekitar perguruan tinggi itu. Nah, sehingga ketika dosen menulis buku ajar dan buku teks, maka yang terjadi adalah mahasiswa belajar dengan cara yang lebih terukur ya daripada kalau tidak ada kedua buku yang ditulis itu. Nah, ada satu contoh yang menarik ya. Ada perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, itu semua dosen sejarah itu harus menulis buku terhadap materi perkuliahan itu. Meskipun dalam bentuk ringkasan dan kemudian dicetak dalam bentuk stensil misalnya. Nah, cara itu adalah cara yang sangat bagus ya, karena mahasiswa terutama akan sangat terkesan dengan buku-buku ajar, meskipun tadi buku-buku stensilan ya, tetapi bagi mereka buku-buku yang telah dibelinya dengan harga yang sangat murah itu akan terkesan sepanjang masa ya, katakanlah ketika dia mengajar pun dia akan membaca kembali buku-buku ajar yang telah ditulis oleh dosennya itu. Jadi pada dasarnya penulisan buku ajar bagi
dosen-dosen di perguruan tinggi ini sangat penting, terutama untuk memberi contoh pertama kepada mahasiswa bahwa seorang dosen itu harus menulis. Maka ketika mahasiswa itu lulus, maka dia pun harus menulis. Contohnya adalah, dosen saya dulu aktif menulis mengenai peristiwa-peristiwa sejarah yang kemudian diproduksi dalam buku-buku teks, ya, dan juga menulis buku ajar, sehingga nanti seorang sejarawan kalau dia mengajar di katakanlah sekolah dasar atau sekolah menengah, dia bisa menulis buku ajar untuk siswa-siswanya itu, dan itu mestinya yang harus ditumbuhkan, ya. Jadi dosen-dosen itu menumbuhkan jiwa untuk menulis buku-buku ajar dan juga buku-buku teks kalau mampu. Maka dosen-dosen itu harus aktif. Keaktifan itu adalah merupakan teladan yang bisa memberikan inspirasi kepada mahasiswa yang di kemudian hari akan menjadi sejarawan muda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.